Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Abilhaq dari TRO 25 DIM 142. Di sini kita bertemu kembali di video ke-13 kita di algoritma dan pemrograman. Di sini kita akan membahas tentang CMake dan juga AI. Nah, di sini saya menjelaskan apa itu CMake. CMake adalah build system generator yang digunakan untuk mengatur proses kompilasi dalam proyeksi dan C++. CMake tidak mengcompile kode secara langsung, tapi menghasilkan file build yang kemudian digunakan compiler untuk membuat executable. Dan CMake pengembang dapat mengelola file sumber, hidden library eksternal, dan konfigurasi build dengan cara yang rapi dan otomatis. CMake mendukung berbagai platform seperti Windows, Linux, dan macOS, sehingga memudahkan developer membuat proyek lintar platform tanpa perlu menulis ulang konfigurasi build dalam pengembangan software modern. CMake menjadi standar industri karena mampu menangani proyek skala kecil hingga sangat besar dengan struktur folder yang kompleks. Berikutnya sih ada satu contoh alur dari CMake. Di sini ada CMake Unique Max Files generator, ada juga Ninja generator, Ninja, dan Visual Studio Code-nya juga. Nah, terus kenapa kita menggunakan CMake? CMake digunakan karena memberikan cara yang lebih efisien dan terstruktur untuk menangani proses kompilasi dibanding metode manual. Tanpa CMake, developer harus menulis perintah kompilasi yang panjang setiap kali ingin membangun aplikasi. Terutama jika file sumbernya banyak. CMake menyederhanakan semua itu karena satu file konfigurasi yang berisi daftar file, dependensi, dan aturan build secara lain. CMake dapat menghasilkan berbagai jenis file proyek seperti Makefile untuk Linux, Visual Studio Code Project untuk Windows, dan Ninja Build System untuk build yang lebih cepat. Kemampuan lintas platform inilah yang membuat CMake menjadi alat wajib dalam pengembangan aplikasi dalam C++ modern. Cara kerja dasar CMake adalah bekerja melalui dua tahap utama, yaitu configure dan build. Pada tahap configure, CMake membuat file cmake-list.txt untuk mengetahui struktur proyek file, sumber, dan liberty yang diperlukan. CMake kemudian menghasilkan file build secara platform yang digunakan pada tahap build file yang dihasilkan. Tadi dipakai untuk compiler untuk mengkompilasi kode ke dalam bentuk executable. Pemisahan dua tahap ini memastikan bahwa konfigurasi proyek tetap konsisten walaupun kode menangani banyak perubahan. Developer hanya perlu menambahkan satu menggunakan isi CMake list.txt dan CMake akan menyesuaikan build sistem secara otomatis. Struktur dasarnya adalah versi Makelist adalah pusat konfigurasi proyek. Di dalamnya terdapat instruksi seperti versi minimum CMake, nama proyek, standar bahasa C, daftar file kode, folder, include, dan aturan engine. Instruksi seperti add executable digunakan untuk menentukan executable apa yang akan dibuat dari file sumber tertentu. Perintah seperti set, CMake, CX, standar 17 memastikan proyek menggunakan standar bahasa tertentu. Dan desain deklaratif seperti ini CMake membuat seluruh proyek mudah dipahami, mudah diperluas, dan mudah dipindahkan antara platform, sehingga proyek CMake wajib memiliki file konfigurasi ini di folder root proyek. Mengelola file dan folder dalam CMake, CMake mendukung struktur folder opsional seperti src, include, dan build. Dengan menggunakan perintah seperti target include di directories, developer dapat menggunakan di mana letak file header tersebut berada. Untuk proyek besar dengan banyak file CPP, CMake mampu menggabungkan menjadi satu executable. Hanya perlu memanggil compiler satu persatu. Secara manual, pengelolaan file yang distruktur seperti ini sangat penting untuk proyek jangka panjang karena memudahkan pemeliharaan, debugging, dan pengembangan fitur baru.
Jadi sebulan dari CMake adalah fondasi penting untuk pengembangan aplikasi C++ modern karena menyederhanakan proses build, memastikan struktur proyek rapi, dan membuat proyek dapat berjalan berbagai platform tanpa konfigurasi ulang dengan CMake. Developer dapat fokus pada penulisan logika program tanpa khawatir tentang proses komplikasi yang rumit. CMake juga membuat proyek lebih mudah dipelihara, lebih scalable, dan lebih profesional. Pemahaman tentang CMake sangat penting bagi mahasiswa karena programmer yang ingin bekerja di industri software karena hampir semua proyek besar-besar game engine seperti sistem grafik, embedded sistem, dan aplikasi ilmiah menggunakan CMake ada sebagai build sistem utama. Dan di sini kita bisa langsung saja tutorial untuk download aplikasi CMake. Yang pertama kalian harus download di sini, buka ada cmake.org, kan bisa download di sini yang di binary distribution installer sini. Jika kalian sudah download di sini, kalian sudah download, terus kalian bisa buka kalian bisa install compiler dulu di MSIES2. Kalian bisa buka di sini. Jika kalian sudah buka, kalian bisa masukkan kode ini. Kalian bisa masukkan kode pacman sheet as needed base development gateway WRC toolchain pada MSIS2 kalian. Jika sudah, kalian bisa install CMake lagi di MSIS2 dengan pacman as needed min gw w64 wft e86 dan map cmk. Jika kalian sudah download semua di CMake-nya di MSIS2, nah, kalian bisa langsung saja ke VS Code, buka VS Code kalian. Di sini yang ini yang di MSI kalian bisa ketik ini. Nah, kalian bisa ketik ini. Kalau sudah, download, karena saya sudah download, jadi kalian bisa tambahin lagi untuk install CMake-nya dengan kode seperti ini. Nah, jika sudah, nanti dia akan mengalami installing aja. Jika sudah, kalian bisa buka VS Code kalian, terus kalian ke extension, kalian cari yang bernama CMake Tools, kalian bisa download dulu, terus di enable. Jika kalian sudah download,
kalian bisa ke atur build-nya di CMake dengan soal komen atau Ctrl Shift P. Nah, kalau kalian sudah Ctrl Shift P, kalian bisa cari yang namanya CMake Quick Start. Terus kalian bisa ke, kalau kalian sudah ke pencet saja CMake Quick Start, kalian bisa nambahin project kalian namanya bebas. Habis itu kalian bisa pilih bahasanya yaitu C++. Setelah itu kalian bisa pilih di executable. Berikutnya kalian bisa centang semua, select all, shift test dengan cpack-nya. Berikutnya kalian bisa add the new preset. Terus kalian bisa create from compiler. Nah, kalian pilih urct64 atau bisa ke gcc. Dan pastikan sudah kalian install CMake yang tadi kalian download. Habis itu kalian enter aja. Nah, setelah itu kalian bisa cek build di bawah sini. Setelah kalian build build, kalian bisa ketik play. Nah, terus di terminalnya tuh dia bakal nunjukin di sini sudah ke build. Nah, kalau kalian sudah, dia tuh bakal nunjukin ini. Di sini tuh udah ada dari filenya. Nah, kayak exe, sitasnya juga, makefile, terus di sini ada private JSON. Nah, jika sudah, kalian bisa ke file Explorer, kalian bisa cari di sini. Kalian bisa cari kalian bisa cari file yang kalian tadi namain di exe. Nah, kalian bisa open file location. Habis itu kalian nah, habis itu kalian bisa langsung aja di sini kan, di search-nya kalian bisa cek di sini. Kalian ke hapus terus ketik dmd. Setelah kalian ketik dmd, kalian bisa memberikan nama project kalian tadi di power terminalnya. Kalau sudah, nanti dia bakal convert dengan halo from dari terminal kalian. Nah, dia tuh setelah itu kalian berhasil membuat file CMake-nya. Nah, setelah itu kita bisa coba membuat program utama kita. Di sini kita akan membuat aplikasi kalkulator dengan CMake dan juga AI. Nah, kalau misalnya kalian mau AI, kalian bisa klik di sini, di AI. Ini ada CMake. Yang di sini kan bisa klik aja, misal buatkan saya tutor kalkulator. Nah, ini saya belum buat juga, tapi sebenarnya bakal kayak gini. Nah, kalian bisa bikin filenya di cpp, terus make kita juga bikin di sini ada
make a list teksnya juga biar lancarkan. Nanti sekiranya nanti akan seperti ini dengan input string SQL Studio. Kan bisa menggunakan AI di sini, terserah AI-nya apa aja. Nah, setelah itu kalian bisa run aja sih programnya. Nah, dia kan langsung memberikan aplikasi kalkulator CMake-nya di sini. Nah, ini tuh sudah bisa ya guys. Misal kita tes dulu 30 ditambah dengan 40 sama dengan 70. Nah, ini tuh sudah bisa untuk kalkulatornya. Kalian bisa gunain aja. Nah, kalau misal di filenya juga bisa, kalian bisa klik saja di file tadi. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan CMake kita kali ini. Jika ada lebih atau kurang dari saya, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Azan Nabiha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Di sini saya akan menjalankan proyek CMake kita. Ini saya sudah membuat yaitu kalkulator. Kita bisa langsung saja coba jalankan. Nah, nah di sini sudah ada ya. Ntar. Nah, ini ada proyek kalkulator kita. Kita bisa coba di sini kayak misal kayak 6 tambah 10 sama dengan, nah jadi sudah bisa kita kita jalankan dengan seperti ini. Terus kalau misal kita mau coba perkalian juga bisa, 400 kali 3. Nah, sudah bisa ya guys di sini. Nah, mungkin cukup sekian dari pertemuan kita kali ini di pertemuan ke-13. Jika ada salah atau kurangnya, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Hasan Nabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.